Bismillahirrahmanirrahim. Maktab min Syar'i Mid Style. Saat ini sedang marak peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka merayakannya sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Apa benar kalau nggak merayakan Maulid itu kurang cinta terhadap Nabi? Ustaz, tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan perayaan Maulid, orang yang merayakan Maulid karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa yang tidak merayakan Maulid berarti kurang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah seperti itu? Maka di sini saya ingin mengajak kaum muslimin untuk merenungkan. Ada 3 renungan dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Renungan yang pertama, ketahuilah, sesungguhnya ulama ahli sejarah Islam itu sepakat. Tahun dan bulan wafatnya Rasulullah SAW adalah Rabiul Awal. Dan mayoritas ulama berpendapat di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang kuat, yang dipegang oleh mayoritas ulama ahli sejarah Islam. Sedangkan hari lahir beliau sendiri yang disepakati hanyalah Amul Fil, tahun gajah. Tahun di mana tentara bergajah datang menyerang Ka'bah dan Allah hancurkan mereka. Lalu kemudian ulama beda pendapat dalam banyak sekali perbedaan. Kapan bulan beliau lahir dan kapan tanggalnya? Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Safar, ada yang mengatakan Ramadan, dan ada yang mengatakan bulan yang lain. Tanggalnya pun mereka berbeda-beda pendapat. Jadi lebih banyak perbedaan pendapat tentang bulan dan tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan bulan dan tanggal wafatnya Rasulullah SAW. Artinya jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada sejarah, sesungguhnya bulan Rabiul Awal itu, khususnya tanggal 12-nya, adalah bulan dan hari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan Rabiul Awal dan tanggal 12 sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka andai boleh merayakan, sesungguhnya kita bersedih lebih pantas daripada bergembira. Karena jemaah sekalian, ketika seorang muslim mengingat kematian Rasulullah SAW, tentu dia akan bersedih. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita kehilangan misalkan orang yang kita cintai telah wafat mendahului kita, maka kita sangat sedih. Maka untuk meringankan kesedihan kita, di antara caranya yang paling bagus adalah ingat kematian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kematian Nabi Muhammad SAW adalah musibah terbesar bagi kita daripada sekedar kematian orang yang kita cintai. Sebab seorang muslim harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada siapapun. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka kematian Nabi Muhammad SAW tentu harus membuat kita lebih sedih daripada kematian siapapun. Dan mengingat kematian beliau adalah termasuk cara terbaik
untuk meringankan kesedihan kita ketika kehilangan orang yang kita cintai saat ini. Dan beliau bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib." Apabila seorang dari kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibahnya kehilangan aku, kematianku. Karena itulah sebesar-besar musibah bagi seorang muslim. Jadi seharusnya kita bersedih ketika kita ingat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tentu tidak ada dalam Islam perayaan hari kesedihan seperti hari ratapan kematian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap Al-Husain di setiap bulan Muharram. Tidak pula ada hari perayaan kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika pertama mendatangi kota Madinah, beliau melarang kaum muslimin untuk melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima bi khairi minhuma Idul Adha wa Idul Fitri." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya, Nabi SAW melarang hari raya atau hari yang dirayakan setiap tahun, apapun itu selain Idul Adha dan Idul Fitri. Dan beliau juga mengingatkan, "Inna likulli qaumin idan fahadha iduna." Setiap kaum memiliki hari Id, hari perayaan. Dan inilah hari raya kita, hari Idul Adha atau Idul Fitri. Artinya kita nggak boleh tambah-tambahkan perayaan-perayaan yang Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita. Ini renungan yang pertama. Renungan yang kedua jemaah sekalian, ketahuilah, ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis yang masyhur tentang puasa di hari Senin, di antara sebabnya beliau mengatakan, "Fihi wulidtu." Pada hari Senin aku dilahirkan. Maka Rasulullah SAW berpuasa. Dan puasa jemaah sekalian, itu lawan daripada Id. Lawan dari hari perayaan. Makanya di hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Di hari raya Idul Adha haram berpuasa. Maka Rasulullah SAW seakan memberi isyarat kepada kita. Hari kelahiran beliau bukan hari perayaan. Maka beliau berpuasa. Andai boleh kita berdalil dengan hadis ini untuk merayakan hari kelahiran beliau SAW, maka ikutilah seperti yang beliau amalkan, yaitu berpuasa sunnah setiap Senin. Jangan kita buat dengan cara yang lain. Dan ingat, ini khusus beliau SAW. Tidak ada anjuran kita berpuasa di hari kelahiran kita. Apalagi merayakannya. Tidak ada anjuran sama sekali. Itu bukan ajaran Islam. Kalau itu ajaran Islam, tentulah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Karena itu tugas beliau. Tugas beliau adalah mengajarkan semua ajaran Islam. Tidak boleh ada yang tersisa kecuali beliau harus ajarkan. Itu tugas beliau SAW. Dan agama ini sudah sempurna. Berarti sudah sempurna yang beliau ajarkan. Segala kebaikan, tidak ada yang tertinggal. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma lam yakun yawma idin dinan, fala yakunul yawma dinan." Apa yang di hari Nabi SAW hidup bukan bagian dari ajaran agama, pada hari ini tidak mungkin menjadi bagian dari ajaran agama. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu. Sudah sempurna, nggak perlu ditambahi, jangan pula dikurangi. Dan itu juga berarti Rasulullah SAW telah mengajarkan segala kebaikan. Jadi, beliau berpuasa mengandung isyarat. Itu bukan hari perayaan, tapi puasa. Itu pun di hari Senin. Jangan kita rubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini renungan yang kedua. Renungan yang ketiga jemaah sekalian.
Kita semuanya sepakat dan harus sepakat. Anak-anak Nabi Muhammad SAW dan para istri beliau adalah orang-orang yang paling cinta kepada beliau. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Merekalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan paling baik dalam mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sepakat itu. Faktanya jemaah sekalian, istri dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan maulid beliau. Baik selama beliau hidup maupun setelah beliau wafat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak pernah sedikit pun merayakan maulid beliau. Tidak selama beliau hidup, tidak pula setelah beliau wafat. Karena beliau tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Bahkan generasi berikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan murid-murid langsung mereka, tidak pernah sedikit pun merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mengajarkan kepada umat ini untuk merayakannya. Apa mungkin kita yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka? Enggak mungkin. Mustahil jemaah sekalian. Lebih tidak mungkin lagi kita yang lebih baik dalam mengamalkan ajaran Islam daripada mereka. Enggak mungkin. Mereka yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mereka yang lebih berilmu terhadap ajaran beliau, dan mereka yang lebih baik dalam pengamalan terhadap ajaran-ajaran beliau. Dan mereka sedikit pun tidak mengajarkan kepada kita atau mencontohkan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu dari mana jemaah sekalian asal perayaan ini? Ketahuilah, ini terjadi jauh sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yaitu di abad ke-5 Hijriah. Siapa yang pertama merayakannya? Dinasti Ubaidiyah Syiah yang ketika itu berkuasa di Mesir. Yang menipu manusia, mengaku sebagai Fatimiyah, keturunan Fatimah putri Rasulullah SAW. Dan mereka menyiksa, menzolimi masyarakat dan ulama ahlus sunnah di Mesir ketika itu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, pahlawan Islam yang meruntuhkan dinasti ini sebelum beliau berhadapan dengan pasukan salib. Karena beliau khawatir ketika beliau berjihad melawan pasukan salib dari Eropa, orang-orang Syiah akan menikam beliau dari belakang. Karena beliau sudah tahu orang-orang Syiah selama ini membantu pasukan salib. Ini luar biasa jahatnya orang-orang Syiah itu. Maka pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan dinasti Ubaidiyah Syiah yang mengaku Fatimiyah di Mesir. Makanya jemaah sekalian, di buku-buku Syiah itu Salahuddin Al-Ayyubi adalah musuh besarnya Syiah. Suka mereka jelek-jelekan. Padahal di buku-buku kaum muslimin selalu dipuji atas kepahlawanan beliau dan kesolehan beliau rahimahullah. Ada yang mengatakan yang pertama mengadakannya adalah seorang raja yang saleh karena mendapatkan nasihat dari seorang ulama yang berilmu di masanya, yaitu Raja Irbil, sebuah wilayah kecil di Mosul, Irak, yang bergelar Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi. Tapi pendapat ini kurang tepat, karena beliau ini berkuasa baru di pertengahan abad ke-6 Hijriah. Sedangkan Ubaidiyah ini sudah mulai berkuasa dari akhir abad ke-4, kemudian selama abad ke-5 Hijriah, sampai di abad ke-6 Hijriah baru mereka runtuh. Maka yang tercatat dalam sejarah, mereka telah mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di abad ke-5 Hijriah. Jadi mereka yang pertama, orang-orang Syiah. Dan ini juga diterangkan dalam sebuah buku yang sangat bagus, ditulis oleh Syekh At-Tuwaijiri ketika beliau mengambil gelar S2. Jadi
tesis master beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hauliyah, bid'ah tahunan. Di antaranya beliau sebutkan di bulan Rabiul Awal adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membahas secara detail tentang sejarah awal terjadinya Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus kita pahami. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan murid-murid langsung mereka, sama sekali tidak pernah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak pula pernah mengajarkan kepada kita. Ini hal yang baru diada-adakan, yang bid'ah dalam agama. Dan Nabi kita yang mulia SAW telah mengingatkan, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka ingatlah, yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi apa gunanya kalau amalan tersebut tertolak? Itulah sebabnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mengamalkannya, karena mereka tahu itu adalah amalan yang tertolak. Sampai di sini jemaah sekalian sudah terlarang. Apalagi kalau dalam perayaannya ada maksiat-maksiat yang lain. Tentu lebih parah lagi jadinya. Seperti ada campur baur laki-laki dan perempuan. Ada lagu-lagu dan musik. Mungkin juga menampilkan penyanyi-penyanyi yang tidak menutup aurat, yang tampil di hadapan kaum laki-laki. Mungkin juga ada zikir-zikir dan cara berdoa yang Nabi SAW tidak ajarkan. Mungkin juga ada para da'i yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Ini menambah kemungkaran. Maka jemaah sekalian, ini sebagai renungan bagi kita. Sebagai penutup jemaah sekalian, pantas kita renungkan adalah masih terlalu banyak sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum kita kerjakan, bahkan mungkin belum kita pelajari. Lalu kenapa kita masih mau melakukan yang bid'ah? Sementara terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang itu jauh lebih baik untuk kita kerjakan, yang sudah jelas pahalanya. Kok kita mau mengamalkan yang belum jelas, yang bahkan sudah jelas tidak ada dalilnya? Semoga menjadi renungan bagi kaum muslimin, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita. Wabillahi taufik.